Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan matrikulasi mata pelajaran kimia yang disampaikan di tingkat SMP ataupun MTS. Kita masih melanjutkan mengenai penggolongan materi, atau materi itu sendiri sebetulnya hanya saja fokus kita. Kalau kemarin kita masih membahas yang termasuk materi, mulai dari unsur, senyawa, dan campuran, dan pada materi campuran kita membahas mengenai kadar zat di dalam campuran dan pemisahan campuran. Pada pertemuan ini masih terkait dengan materi, hanya saja yang akan kita bahas adalah perubahan materi. Sekali lagi, kita nanti akan membahas mengenai perubahan materi. Yang perlu kita sadari bahwa setiap benda atau materi atau makhluk ciptaan Allah itu selalu mengalami perubahan. Tentu hanya Sang Khalik lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat baqo, abadi, yang tidak mengalami perubahan. Selama itu menjadi atau suatu makhluk, maka makhluk itu akan tidak pernah permanen atau selalu mengalami perubahan, termasuk materi. Materi ini juga suatu makhluk. Ada satu filosofi, satu-satunya makhluk yang permanen atau memiliki sifat permanen adalah perubahan itu sendiri. Artinya, perubahan itu selalu terjadi pada setiap makhluk. Khusus terkait dengan materi, perubahan terhadap materi nanti tentu sangat terkait dengan sifat dari materi itu sendiri. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya, pemahaman kita materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kita setiap hari, dimanapun, kapanpun kita berada, selalu menemukan suatu perubahan itu, baik perubahan itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terjadi secara alami ataupun karena faktor-faktor lain. Perubahan itu sendiri berdasarkan waktunya, ada yang terjadinya itu sangat lambat. Ya, contohnya pertumbuhan kita itu. Kita nggak pernah merasa adanya perubahan terhadap diri kita, tapi tahu-tahu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ternyata berbeda. Tetapi kalau antara satu menit yang lalu, 1 jam lalu, bahkan sehari kemarin, kita seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali, kita sama. Tetapi kalau kita bandingkan, misalnya aja Anda misalnya 5 tahun lalu itu baru bisa naik sepeda misalnya. Anda naik sepeda motor, kaki Anda belum nyampe, tapi sekarang sudah nyampe misalnya. Kapan kita nyampe-nya? Kita nggak pernah tahu itu, karena perubahannya memang sangat-sangat lambat. Tetapi juga ada perubahan itu yang sangat cepat terjadinya. Misalnya saja bom meledak, petasan meledak, itu kan terjadinya hanya sepersekian detik gitu. Pada umumnya nanti benda itu berubah karena adanya faktor-faktor yang lain, baik dari internal, sifat dari benda itu, ataupun karena pengaruh luar, eksternal, misalnya adanya panas, cahaya, listrik, dan atau adanya pencampuran, bahkan terjadinya suatu reaksi. Jadi tidak hanya sekedar bercampur, itu terjadinya. Meskipun perubahan itu sangat-sangat banyak, kalau kita kelompokkan sebetulnya hanya ada 2 perubahan materi itu, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia.
Secara prinsip, pengertian dari perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi zat baru di sini yang dimaksud adalah sifat dari zat itu. Jadi kalau misalnya aja air menjadi es, itu tidak timbul zat baru karena reaksi terhadap air, wujud cair, dengan reaksi terhadap es yang sebetulnya air berwujud padat, ataupun uap air yang dalam wujud gas, itu sama efeknya terhadap suatu reaksi. Contoh yang saya berikan ini sebetulnya hanya perubahan wujud saja, yang pada hakikatnya zatnya itu tetap. Sedangkan perubahan kimia, nanti perubahan yang menghasilkan zat baru. Sifat dari zat itu benar-benar berubah, berbeda. Seperti kemarin yang sudah saya contohkan, antara hidrogen oksigen menjadi H2O atau air. Sangat berbeda. Natrium dengan gas klor menjadi NaCl garam dapur. Sangat berbeda. Ini yang saya contohkan, kayu dibakar menjadi arang, susu menjadi masam, besi berkarat. Antara besi dengan karat besi itu berbeda. Besi dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan karat besi tidak. Kayu dengan arang jelas berbeda, warnanya juga berbeda. Satu hal yang ingin saya mungkin luruskan supaya Anda tidak salah persepsi, sering ketika sebelumnya Anda mendapatkan suatu pemahaman bahwa perubahan fisika ini sifatnya sementara dan dapat kembali ke zat semula. Sebaliknya perubahan kimia sifatnya permanen dan tidak bisa kembali ke zat asal. Kedua sifat yang saya sebutkan, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia tadi, tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak sepenuhnya salah. Lebih baik dua sifat yang disebutkan tadi jangan Anda sampaikan. Itu bukan sifat dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat saja nanti uraiannya bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tidak benar, sekali lagi, tidak benar bahwa perubahan fisika itu sifatnya sementara. Banyak nanti perubahan yang tetap. Begitu pula banyak yang tidak dapat dikembalikan ke zat asal. Sedangkan perubahan kimia, ada yang perubahannya nanti bisa kembali ke zat asal. Nanti kita bahas di kimia, itu namanya reaksi kesetimbangan. Jadi atau contohnya yang sudah ada, misalnya hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air. Uap air dapat terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Berarti kan bisa kembali ke zat asal kan? Sifatnya kan nggak tetap gitu. Jadi ini saya luruskan supaya Anda tidak salah pemahamannya gitu. Sekarang kita bahas khusus perubahan fisika. Ini perubahan fisika itu tidak disertai terjadinya zat baru. Nah, ini yang tadi saya contohkan bersifat sementara dan dapat kembali ke zat asal, itu sebetulnya hanya perubahan wujud saja. Sedangkan perubahan bentuk dan ukurannya tidak. Jadi kalau perubahan wujud, air menguap menjadi uap air diembunkan menjadi cair, cair dibekukan menjadi es, es dicairkan menjadi air kembali, kapur barus menyublim, dan sebagainya. Ini karena perubahan wujud memang bisa sifatnya sementara dan dapat kembali ke zat asal. Tetapi kalau kita lihat yang poin kedua ini, perubahan fisika itu bisa juga karena perubahan bentuk. Beras ditumbuk menjadi tepung. Dapatkah Anda mengembalikan tepung menjadi beras? Dapatkah misalnya saja kursi kita kembalikan menjadi gelondongan kayu? Nggak bisa. Berarti sifatnya akan tetap. Dan tidak bisa kita kembalikan ke zat asal. Jadi sekali lagi, sifat yang pernah Anda terima itu kurang tepat. Jadi yang benar perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, zat itu kan khas, kemarin sudah saya jelaskan. Kalau secara mikro, struktur atom yang ada di dalamnya itu tetap. Air dengan es, dengan uap air itu sama. Kayu dengan kursi, dengan meja, itu strukturnya sama. Beras dengan tepung, itu sama strukturnya. Hanya karena perubahan bentuk saja. Dan juga adanya perubahan ukuran. Misalnya kaca.
atau piring yang pecah. Kalau diolah kembali ya bisa kembali. Kertas yang disobek kalau diolah bisa, tetapi ukurannya saat itu sudah kecil. Tapi kalau kayu yang dibelah Anda mengembalikan menjadi kayu gelondongan ya tidak mungkin bisa. Daging yang dicincang ya sudah. Ini contoh dari perubahan fisika. Berbeda nanti dengan perubahan kimia yang juga kita sebut sebagai proses kimia atau reaksi kimia. Jadi kalau Anda mendengar istilah reaksi kimia jangan takut. Itu istilah lain dari perubahan kimia. Jadi perubahan kimia ini apabila terjadi pencampuran antara dua zat dan di situ terjadi suatu reaksi. Sebetulnya tidak hanya itu, juga karena kondisi itu bisa merubah. Jadi kalau di fisika, perubahan fisika air menjadi uap itu karena dipanaskan, nanti pada suatu zat apabila dipanaskan, itu tidak berubah menjadi wujud, ya perubahan wujud tidak, tapi bisa senyawanya berbeda, itu ada. Tapi memang pada umumnya reaksi kimia itu terjadi antara pencampuran dua zat. Namun demikian yang perlu Anda ketahui bahwa pencampuran saja tidak mesti terjadi zat baru. Kemarin sudah kita contohkan antara besi atau tembaga kita campur dengan belerang, sekuat tenaga kita mencampur, tidak ada upaya yang lain, maka itu namanya campuran. Masih ada besi, ada tembaga. Tapi kalau kita panaskan, akan berubah menjadi warnanya hitam, namanya besi sulfida atau tembaga sulfida, yang sifatnya sangat berbeda dengan besi maupun dengan belerangnya. Jadi, kalau hanya sekedar bercampur, berkumpul, berada di satu tempat, belum tentu terjadi reaksi kimia. Termasuk udara kita. Udara kita itu kan mengandung nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, nitrogen dengan hidrogen kalau bereaksi menghasilkan amonia. Hidrogen dan oksigen bereaksi menghasilkan air. Nitrogen dengan oksigen menjadi oksida nitrida, oksida nitrogen. Tetapi nggak pernah, atau bukan nggak pernah, tetapi kalau kita cermati di sekitar kita, oksigennya ya tetap banyak, hidrogennya juga banyak, nitrogennya juga tetap banyak. Meskipun juga ada misalnya uap air di sekitar kita. Jadi artinya kalau itu ada, zat-zat itu bercampur saja, belum tentu terjadi suatu reaksi. Jadi hanya akan terjadi reaksi apabila memang berada pada kondisi tertentu. Jadi kalau gula, ini saya contohkan gula dengan air, itu hanya sirup perubahan fisika. Tetapi kalau misalnya Anda punya air keras ya, kalau itu HCl, sehari-hari Anda kenal dengan air keras, kemudian ada logam kecil Anda masukkan ke situ, Anda diamkan begitu, nggak usah diaduk, didiamkan begitu aja, lama-kelamaan dia akan berkurang logamnya. Bahkan kalau air kerasnya itu memiliki kadar yang tinggi, nanti akan habis logam itu. Kemana logam itu? Apakah lari? Pindah tempat? Ya tidak. Dia bereaksi, membentuk senyawa baru. Tapi ini hanya dipesannya, Anda jangan mencicipi ya senyawa barunya apa. Karena di situ ada zat-zat yang tersisa yang membahayakan. Jadi selama nanti ingat pada saat lab, tanpa petunjuk dari guru atau pembimbing, jangan pernah mencoba atau mencicipi bahan yang ada di lab. Contoh perubahan kimia yang lain diantaranya kayu yang dibakar menjadi arang. Tentu Anda kenal. Susu menjadi masam, besi berkarat, daun menguning, proses fotosintesis, proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, pernapasan atau respirasi, peragian, pembakaran, dan sebagainya. Masih sangat banyak contoh-contoh reaksi kimia yang ada yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sehari-hari, nanti banyak perubahan itu yang melibatkan reaksi dengan oksigen. Maka reaksi ini nanti dinamakan dengan reaksi oksidasi. Jadi termasuk kita makan, mengkonsumsi, itu juga, atau di dalam tubuh kita menghasilkan oksigen, itu juga merupakan reaksi oksidasi juga. Jadi nanti kalau kita makan C6H12O6 atau makan itu sebetulnya pati nanti oleh
enzim amilase di mulut kita diolah menjadi glukosa C6H12O6. Kalau kita menghirup udara, menghirup oksigen, oksigen bereaksi dengan glukosa, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O, dan yang penting adalah menghasilkan energi. Nah, berarti di dalam tubuh kita itu terjadi suatu reaksi oksidasi, atau disebut juga reaksi pembakaran. Jadi semua reaksi pembakaran apapun, itu nanti selalu melibatkan dan bereaksi dengan oksigen. Ini yang perlu Anda pahami. Di dalam, jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan, jadi dalam proses pernapasan ataupun kita makan, kemudian di samping itu ada berbagai proses tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya pelapukan, korosi, atau apa istilahnya neyeng ya bahasa Jawa kita, itu proses reaksi kimia yang sangat lambat. Jadi itu merupakan reaksi oksidasi, korosi itu reaksi antara besi dengan oksigen. Sehingga akhirnya Anda kan tahu mengapa akhirnya banyak besi ataupun logam-logam yang di luar itu selalu dicat begitu ya. Ada tahu ya alasannya? Jadi karena supaya tidak bersinggungan langsung antara besi dengan oksigen, sehingga nanti besinya tetap utuh begitu. Nah, kemudian nanti bagaimana kita akan mengetahui apakah pencampuran itu terjadi reaksi atau tidak? Misalnya besi dengan belerang itu, apakah di situ terjadi reaksi atau tidak? Terkadang kita mudah mencermati bahwa itu terjadi reaksi, tetapi tidak semuanya mudah kita mencermati apakah di situ terjadi reaksi atau belum. Pada umumnya nanti ada beberapa hal yang sering menyertai terjadinya reaksi kimia itu. Misalnya terbentuknya gas. Jadi terbentuknya gas, misalnya aja Anda memasukkan karbid ataupun batu kapur ke dalam air, itu kan timbul gas. Kemudian timbul endapan. Ini kalau di lab banyak, tapi kalau di sehari-hari memang kurang jelas nanti contohnya. Tapi kalau di lab itu ada, misalnya aja kita punya cairan yang tak berwarna, bening tak berwarna satu. Yang kedua juga cairan bening tak berwarna bening. Kalau kedua zat ini dicampur, terbentuk suatu zat yang berwarna kuning. Atau kalau sehari-hari yang bisa kita atau Anda bisa coba begitu ya, misalnya Anda punya air kapur ya, bukan yang bening. Jadi air gamping itu warnanya bening. Jadi misalnya air jet, Anda diamkan, di atas kan ada cairannya, airnya Anda ambil. Kemudian Anda coba bernapas di dalamnya. Nanti akan timbul endapan warna putih. Coba aja nanti. Berarti itu kan menghasilkan endapan. Jadi dari air yang kelihatannya bening, tak berwarna, ketika kita menghembuskan nafas kita, karena kita mengeluarkan CO2, di situ terjadi suatu reaksi. Kalau perubahan warna cukup banyak, misalnya saja daun menguning, besi yang berkarat, sesuatu yang dibakar yang akhirnya warnanya hitam, itu semuanya perubahan warna. Termasuk kemarin sempat saya singgung, Anda pun sulapan tiap hari, Anda makan nasi warnanya putih, makan lauk yang warnanya hijau, makan ikan misalnya warnanya kecoklatan, besok pagi warnanya kuning. Berarti di dalam tubuh kita terjadi suatu reaksi kimia. Dan yang terakhir yang sering menyertai adanya perubahan suhu. Ya, tempat masuk tadi yang saya contohkan, yaitu karbid ataupun batu kapur ketika kita masukkan dalam air akan menghasilkan atau selain menghasilkan uap, kalau Anda pegang itu akan terasa panas, hangat atau bahkan panas. Banyak reaksi-reaksi, jadi Anda jangan kaget misalnya sesuatu ya, Anda mengkonsumsi sesuatu kok menjadi agak hangat. Nah, itu karena terjadi reaksi kimia. Kalau Anda tidak tahu apa hasilnya, jangan Anda lanjutkan. Tapi kalau Anda tahu hasilnya, ya tidak masalah begitu. Contoh lain yang menghasilkan gas, misalnya kita membuat HP, itu kalau Anda buka kan keluar gasnya gitu. Jadi melepaskan gas-gas. Baik, saya rasa itu pembahasan kita perubahan materi. Soalnya nanti kita lanjutkan ke bagian akhir dari matrikulasi di kelas dari materi SMP MTS ini.
ke partikel materi. Saya rasa itu pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan lagi pemahaman Anda terkait dengan perubahan materi yang telah Anda terima di SMP maupun MTS. Saya rasa cukup. Marilah kita akhiri pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.